Dia pergi, dia pikir kamu akan mengejar. Dia pikir kamu akan mengiriminya pesan, membombardir ponselnya, memohon kesempatan lain. Dia pikir dia telah memilikimu dalam genggaman jarinya. Dia pikir kamu akan hancur. Tapi bagaimana jika aku memberitahumu bahwa hal paling kuat yang bisa kamu lakukan adalah sama sekali tidak melakukan apapun? Tidak ada pesan, tidak ada panggilan, tidak ada pesan marah, tidak ada upaya putus asa untuk menjelaskan dirimu. Keheningan, karena keheningan bukanlah kekosongan, melainkan penuh dengan jawaban. Itu adalah kekuatan. Dan hari ini aku akan menunjukkan kepadamu mengapa keheningan adalah senjata paling mematikan yang pernah kamu gunakan. Jika kamu menguasai ini, kamu tidak akan pernah mengejar lagi. Kamu tidak akan pernah dimanipulasi lagi. Dan yang lebih penting, kamu akan menjadi tipe pria yang didambakan wanita tetapi tidak pernah bisa dikendalikan. Pria telah dibohongi. Masyarakat menyuruhmu mengungkapkan perasaanmu, berjuang untuk cinta, membuktikan bahwa kamu peduli. Mereka menjual film-film di mana si pria memenangkannya kembali dengan gerakan besar. Mereka memberitahumu bahwa jika kamu tidak mengejar, jika kamu tidak memohon, jika kamu tidak mencurahkan isi hatimu, kamu akan kehilangannya selamanya. Dan kamu mempercayainya. Jadi apa yang kamu lakukan ketika dia menjauh, ketika dia menjadi dingin, ketika dia berhenti membalas pesan? Kamu mengejar, kamu mengirim pesan ganda, kamu bertanya apa yang salah. Kamu menjadi anak laki-laki emosional yang tidak bisa dia hormati. Dan apa yang terjadi? Dia menjauh lebih jauh. Dia kehilangan minat. Dia mulai berbicara dengan pria lain yang tidak peduli. Karena saat kamu menjadikannya prioritasmu, dia menjadikanmu pilihan. Inilah kebenaran yang tidak ingin mereka kamu ketahui. Dan pada akhir video ini, kamu akan memiliki pola pikir yang sama sekali berbeda. Tekan tombol berlangganan agar YouTube merekomendasikan video ini kepada lebih banyak pria yang perlu mendengarnya. Nomor 1, dia pergi, kamu tetap diam. Dia pergi, kamu melihatnya pergi, dan dunia menyuruhmu mengejarnya. Mereka menyuruhmu berjuang untuknya, membuktikan cintamu, menunjukkan betapa berartinya dia bagimu. Mereka berbohong, kamu tidak mengejar apa yang membuangmu. Kamu tidak memohon untuk dipilih. Kamu tidak kehilangan harga dirimu karena seorang wanita telah memutuskan dia selesai denganmu. Seorang wanita tidak akan pernah pergi kecuali dia percaya kamu akan mengejarnya. Begitulah cara mereka beroperasi. Dia ingin melihat reaksimu. Dia ingin melihatmu panik. Dia ingin memastikan bahwa kamu cukup lemah untuk masih dikendalikan olehnya. Karena selama kamu mengejar, selama kamu bereaksi, selama kamu duduk dalam kesakitan terobsesi padanya, dia masih memilikimu. Kamu bukanlah pria bebas sampai kamu berhenti bereaksi. Wanita menguji pria dengan menjauh. Mereka melakukannya untuk melihat apa yang akan kamu lakukan selanjutnya. Apakah kamu akan hancur? Apakah kamu akan datang berlari? Atau apakah kamu akan berdiri tegak seperti pria yang menghargai dirinya sendiri lebih dari validasi darinya? Kebanyakan pria gagal dalam ujian ini. Mereka menyerah, mereka bereaksi, mereka menempuh jalan keputusasaan mencoba memahami apa yang salah. Mereka mengirim paragraf, mereka memohon penutupan, mereka duduk di dekat ponsel mereka menunggu dia mempertimbangkan kembali. Setiap detik yang mereka buang, mereka menegaskan kelemahan mereka. Tapi kamu tidak bereaksi. Kamu membiarkannya pergi, dan keheningan itu berbicara lebih keras daripada apapun yang bisa kamu katakan. Awalnya, dia tidak akan peduli. Dia akan merasa berkuasa, seolah-olah dia membuat pilihan yang tepat. Dia akan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia lebih baik tanpamu. Tetapi seiring berjalannya hari, sesuatu yang aneh terjadi. Dia memeriksa ponselnya mengharapkan pesan darimu, tidak ada apapun. Dia online berharap kamu menyukai postingannya, tidak ada apapun. Dia menunggu momen tak terelakkan di mana kamu menyerah dan memberinya validasi yang dia dambakan, tetap tidak ada apapun. Dan saat itulah keraguan mulai merayap masuk. Seorang wanita tidak tahan diabaikan oleh pria yang dia pikir dia memiliki kekuasaan atasnya. Saat kamu berhenti mengejar, dia mulai bertanya-tanya, mengapa dia tidak mengirimiku pesan? Apakah aku pernah berarti baginya? Apakah dia sudah bersama orang lain? Inilah perubahan, momen ketika dia menyadari bahwa dia mungkin telah membuat kesalahan. Tetapi kesadaran itu tidak datang dengan segera, dibutuhkan waktu. Dan kebanyakan pria gagal karena mereka menyerah sebelum momen itu tiba. Mereka membiarkan emosi mereka mengambil alih.
Mereka menghubungi tepat ketika dia mulai merasakan ketidakhadiran mereka. Mereka membuang kekuatan mereka untuk sesaat kelemahan. Dan apa yang dia lakukan? Dia menolak mereka lagi, lebih keras kali ini, karena sekarang dia tahu dia tidak perlu menganggap mereka serius. Satu-satunya cara untuk lulus ujian ini adalah dengan keheningan total. Kamu tidak menjelaskan, kamu tidak bereaksi, kamu tidak peduli. Kamu menerima apa yang terjadi dan menggunakan rasa sakit itu untuk naik level. Karena inilah yang terjadi ketika kamu benar-benar move on, kamu menjadi pria yang tidak bisa dia miliki lagi, dan tidak ada yang lebih menarik bagi seorang wanita daripada pria yang tidak bisa lagi dia jangkau. Tetapi ini lebih besar dari sekadar ketertarikan. Ini bukan tentang membuatnya menyesal. Ini tentang kamu menjadi tak tersentuh. Kamu bukan lagi pria yang emosinya berada di bawah belas kasihan keinginan seorang wanita. Kamu bukan lagi pria yang suasana hatinya ditentukan oleh apakah dia membalas pesan atau tidak. Kamu bukan lagi pria yang membutuhkannya untuk merasa baik tentang dirinya sendiri. Dan saat kamu menyadari itu, kamu akhirnya bebas. Nomor 2, perang psikologis. Wanita tidak jatuh cinta seperti pria. Pria jatuh cinta dengan apa yang ada di depan mereka. Wanita jatuh cinta dengan apa yang ada di pikiran mereka. Mereka kecanduan pada gagasan tentang seorang pria, perasaan yang dia berikan kepada mereka, dan saat seorang pria berhenti merangsang emosi mereka, mereka melepaskan diri. Inilah sebabnya mengapa keheningan adalah senjata paling mematikan yang pernah kamu gunakan. Pikiran seorang wanita adalah musuh terburuknya sendiri. Semakin banyak ketidakpastian yang kamu ciptakan, semakin dia terobsesi. Saat kamu menghilang, dia tidak hanya merasakan kehadiranmu, dia mengisi kekosongan, dan imajinasinya akan selalu menciptakan versi dirimu yang lebih kuat, lebih menarik, lebih misterius daripada yang sebenarnya. Coba pikirkan, pernahkah kamu mengalami seorang wanita kehilangan minat padamu, hanya untuk tiba-tiba kembali beberapa bulan kemudian ketika kamu sudah move on? Itu karena ketika kamu mengejarnya, dia bosan. Tetapi saat kamu menghilang, pikirannya mulai mempermainkannya. Dia mulai mengingat bagian terbaik dari dirimu. Dia mulai bertanya-tanya apakah dia membuat kesalahan. Dia mulai mendambakan validasimu lagi. Wanita tertarik pada pria yang tidak bisa mereka pahami atau kendalikan sepenuhnya, dan kesalahan terbesar yang bisa kamu buat adalah menunjukkan semua kartumu. Ketika kamu terus-menerus mengiriminya pesan, ketika kamu memberitahunya persis bagaimana perasaanmu, ketika kamu memperjelas bahwa dia masih memiliki kekuatan atasmu, kamu membunuh misteri itu. Dia tidak perlu bertanya-tanya tentangmu, dia tidak perlu memikirkanmu, dia tahu dia masih memilikimu di telapak tangannya. Tetapi saat kamu diam, saat kamu berhenti bereaksi, saat kamu menjadi benar-benar acuh tak acuh, dia dipaksa untuk menghadapi pemikiran yang menakutkan, dia mungkin telah kehilanganmu selamanya. Dan saat itulah dia akan mulai mengejar. Tetapi disinilah kebanyakan pria gagal, karena saat dia kembali, mereka memaafkan terlalu cepat, mereka melanjutkan persis dari tempat mereka berhenti, memperjelas bahwa dia masih memiliki mereka di bawah kendalinya. Seorang pria bernilai tinggi tidak hanya menerimanya kembali. Seorang pria bernilai tinggi membuatnya berusaha untuk itu. Dan pada saat dia menyadari apa yang hilang darinya, pada saat dia mulai mengejar, pada saat dia benar-benar menyesal, dia tidak lagi peduli. Itulah balas dendam pamungkas, itulah kekuatan sejati. Karena pada saat itu, ini bukan tentang mendapatkannya kembali, ini tentang fakta bahwa kamu telah move on ke hal-hal yang lebih besar. Dan ketika dia melihat itu, ketika dia menyadari kamu tidak membutuhkannya lagi, ketika dia mengerti bahwa dia telah kehilangan cengkeramannya padamu sepenuhnya, dia akan hancur. Wanita berpikir mereka menginginkan pria yang emosional, reaktif, sensitif, tetapi jauh di lubuk hati mereka mendambakan dominasi, kendali, kekuatan. Mereka menginginkan pria yang tidak bisa dimanipulasi. Mereka menginginkan pria yang mempertahankan kerangka berpikirnya apapun yang terjadi. Dan pria itu, dia tidak mengejar, dia tidak menjelaskan, dia tidak bereaksi, karena dia adalah pria yang tahu nilainya, dan pria yang tahu nilainya tidak pernah membiarkan seorang wanita mendefinisikannya. Inilah dirimu yang baru, inilah pria yang seharusnya kamu jadi, dan mulai saat ini kamu tidak akan pernah lemah lagi. Nomor 3. Mereka mendambakan validasi. Dia membutuhkan perhatianmu seperti oksigen. Dia perlu tahu bahwa dia penting. Saat kamu mengambil itu darinya, kamu meninggalkannya terdampar di gurun psikologis. Wanita berkembang dengan validasi eksternal,
itulah cara mereka mengukur nilai mereka. Itulah sebabnya mereka memposting foto-foto menggoda, itulah sebabnya mereka terus-menerus memeriksa siapa yang menonton cerita mereka, itulah sebabnya mereka memancing pria ke dalam percakapan tanpa pernah benar-benar berkomitmen. Perhatian adalah mata uang mereka, dan semakin banyak yang mereka miliki, semakin kaya perasaan mereka. Ketika kamu berhenti memberikannya padanya, dia merasa miskin, dia merasa tidak relevan, dia merasa tersesat. Wanita hanya menghormati apa yang harus mereka perjuangkan. Jika kamu terlalu mudah didapatkan, terlalu bersemangat, terlalu putus asa untuk validasinya, dia akan meremehkanmu. Begitulah cara psikologi mereka bekerja. Mereka terprogram untuk mencari yang terkuat, dan pria terkuat adalah orang yang tidak membutuhkan mereka. Kebanyakan pria membuat kesalahan dengan memberi terlalu banyak. Mereka membanjiri dia dengan perhatian, mereka mengomentari semua fotonya, mereka mengiriminya pesan selamat pagi setiap hari, mereka terus-menerus bertanya bagaimana perasaannya, apa yang dia lakukan, apakah dia baik-baik saja. Mereka pikir mereka peduli, mereka pikir inilah cara kamu memenangkan hatinya, tetapi yang sebenarnya mereka lakukan adalah menurunkan nilai mereka di matanya. Saat seorang wanita menyadari dia memiliki perhatian penuhmu, dia kehilangan minat. Bukan karena dia kejam, bukan karena dia senang melihatmu menderita, tetapi karena dia terprogram untuk menginginkan apa yang berada di luar jangkauan. Dia tidak bisa menghormati apa yang datang terlalu mudah. Inilah sebabnya dia mengejar pria yang tidak peduli padanya, inilah sebabnya dia mendapati dirinya terobsesi pada pria yang mengabaikan pesannya, inilah sebabnya dia menangisi pria yang pergi tanpa menoleh ke belakang. Dia tidak memilih rasa sakit, dia memilih misteri, dan misteri menciptakan keinginan. Pria gagal karena mereka berasumsi wanita berpikir seperti mereka. Seorang pria melihat wanita cantik dan menginginkannya karena penampilannya. Seorang wanita, di sisi lain, menginginkan seorang pria karena bagaimana dia membuatnya merasa, dan pria yang memicu ketidakpastian, rasa ingin tahu, dan ketidakstabilan emosional adalah pria yang menangkap pikirannya. Ketika kamu berhenti memberinya validasi, dia mulai mencarinya darimu. Dia akan memposting sesuatu secara online dan menunggu untuk melihat apakah kamu bereaksi. Dia akan membuat gerakan halus untuk melihat apakah kamu masih peduli. Dia akan mengirimimu pesan acak untuk menguji apakah dia masih memiliki akses ke perhatianmu. Saat itulah kekuatan bergeser, dan disinilah kebanyakan pria gagal. Saat dia menunjukkan tanda-tanda minat kembali, mereka runtuh, mereka merespons secara instan, mereka bersemangat, mereka pikir dia akan kembali. Mereka membatalkan semua pekerjaan yang baru saja mereka lakukan. Kamu tidak mengejar, kamu tidak bersemangat, kamu mempertahankan kendali emosional mutlak. Jika dia benar-benar menyesal pergi, dia akan membuktikannya, dia akan berinvestasi, dia akan mengejarmu seperti kamu pernah mengejarnya. Tetapi sebagian besar waktu dia tidak kembali karena dia menginginkanmu, dia kembali karena dia ingin melihat apakah dia masih memiliki kekuatan atasmu. Saat dia mendapatkan jaminan bahwa kamu masih peduli, dia kehilangan minat lagi. Itulah sebabnya kamu tidak boleh menyerah. Seorang pria bernilai tinggi tidak tergoyahkan, dia tidak memberikan energinya dengan bebas. Waktunya, perhatiannya, validasinya, semuanya harus diperoleh. Seorang wanita dapat merasakan apakah seorang pria memiliki pilihan atau tidak, dia dapat merasakannya dari cara dia membawa dirinya, dari cara dia merespons, dari cara dia tidak bereaksi. Dan seorang pria yang memiliki pilihan 10 kali lebih menarik daripada pria yang menaruh semua beban emosionalnya pada satu wanita. Berhentilah menjadi penggemarnya, berhentilah memujanya seperti Dewi, berhentilah memberinya segalanya tanpa membuatnya berusaha untuk itu. Kamu adalah hadiahnya. Saat kamu mulai bertindak seperti itu, dia akan meningkatkan diri dan mengejarmu, atau dia akan pergi, dan jika dia pergi, kamu biarkan dia pergi, karena pria yang tahu nilainya tidak pernah takut kehilangan seorang wanita. Nomor 4, efek kejar balik. Saat kamu berhenti mengejar, dia mulai panik. Wanita tidak diciptakan untuk menangani penolakan. Seluruh keberadaan mereka dibangun di sekitar keinginan, pemujaan, pengejaran. Mereka telah menghabiskan seluruh hidup mereka dengan pria yang melemparkan diri pada mereka. Saat seorang pria tidak melakukan itu, realitasnya bergeser. Wanita tidak menginginkan apa yang mudah, mereka menginginkan apa yang sulit didapatkan, mereka menginginkan apa yang harus mereka perjuangkan. Inilah sebabnya wanita menginginkan pria yang sudah menjalin hubungan, inilah sebabnya mereka terobsesi pada pria yang tidak memberi mereka perhatian,
inilah sebabnya mereka berfantasi tentang pria yang tidak peduli apakah mereka tinggal atau pergi. Mereka menginginkan tantangan, mereka menginginkan roller coaster emosional, dan jika kamu selalu mudah didapatkan, selalu bersemangat, selalu memberinya semua yang dia inginkan, kamu bukanlah tantangan, kamu dapat diprediksi, dan prediktabilitas membunuh ketertarikan. Pria berpikir mengejar akan membuat seorang wanita mencintai mereka, tetapi kenyataannya adalah saat kamu berhenti peduli, dia mulai mengejarmu. Saat kamu menarik diri, dia mulai condong ke depan. Saat kamu diam, dia mulai bertanya-tanya kemana kamu pergi, karena dalam pikirannya, kehilangan perhatian seorang pria lebih buruk daripada tidak pernah memilikinya sama sekali. Disinilah pergeseran kekuatan terjadi, karena sekarang dia terobsesi padamu. Sekarang dia memeriksa untuk melihat apakah kamu online, sekarang dia bertanya-tanya. Apakah dia membuat keputusan yang tepat, sekarang dia memikirkanmu ketika dia seharusnya memikirkan hal-hal lain. Dan begitu dia mencapai tahap ini, kamu telah menang. Bukan karena kamu bermain-main, bukan karena kamu menipunya, tetapi karena kamu menjadi pria yang tidak membutuhkan validasinya. Itulah yang didambakan wanita. Mereka menginginkan pria yang begitu lengkap dalam dirinya sendiri sehingga kehadirannya dalam hidupnya adalah hak istimewa, bukan kebutuhan. Mereka menginginkan pria yang fokus pada tujuannya, misinya, pertumbuhannya. Mereka menginginkan pria yang tidak pernah membiarkan seorang wanita mengendalikan emosinya. Inilah yang membedakan pria dari anak laki-laki. Seorang anak laki-laki bereaksi, seorang anak laki-laki memohon, seorang anak laki-laki membiarkan emosinya menghancurkannya. Ketika seorang wanita menjauh, seorang pria tetap membumi, seorang pria memahami nilainya, seorang pria membiarkan wanita datang dan pergi tanpa itu memengaruhi harga dirinya. Ketika seorang wanita menyadari dia tidak bisa memanipulasi emosimu, ketika dia melihat bahwa ketidakhadirannya tidak mengguncangmu, ketika dia mengerti bahwa kamu akan terus naik level dengan atau tanpanya, seluruh perspektifnya berubah. Dia tiba-tiba menghormatimu lebih dari sebelumnya, dia melihatmu sebagai langka, berbeda, tak tersentuh, dan saat dia menyadari bahwa dia membutuhkanmu lebih dari kamu membutuhkannya, dia akan melakukan apa saja untuk mendapatkanmu kembali. Tetapi saat itu kamu bahkan tidak akan peduli, karena pria yang telah kamu jadi tidak perlu mengejar siapapun, dia sudah berada di puncak, dan saat itulah kamu benar-benar menang. Nomor 5, dirimu yang baru tak tersentuh. Kamu telah menderita, kamu telah hancur, emosimu telah tercabik-cabik, egomu hancur, harga dirimu dipertanyakan. Dia pergi dan rasanya duniamu berakhir. Tapi pria itu, versi dirimu itu, dia mati, dia tidak ada lagi. Dan pria yang berdiri di sini hari ini adalah seseorang yang tidak akan pernah bisa dia jangkau lagi. Inilah saatnya kamu bangkit, inilah saatnya kamu menjadi sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, lebih tak terhentikan dari sebelumnya. Lihatlah. Alasan kamu kalah sebelumnya adalah karena kamu menjadikannya duniamu. Kamu membangun hidupmu di sekelilingnya, di sekeliling validasinya, di sekeliling kehadirannya. Kamu tidak melihat dirimu sebagai hadiah, kamu melihatnya sebagai hadiah, dan saat dia menyadari itu, dia kehilangan semua rasa hormat padamu. Tapi sekarang semuanya berubah. Dirimu yang baru tidak mencari validasi, dirimu yang baru tidak meminta cinta, dirimu yang baru tidak menunggu izin untuk menjadi hebat. Kamu hebat, dan setiap detik yang kamu buang untuk memikirkan masa lalu adalah detik yang dicuri dari pria yang seharusnya kamu jadi. Kamu tidak duduk-duduk menunggu dia kembali, kamu tidak menghabiskan berjam-jam menganalisis apa yang salah, kamu tidak membiarkan ingatannya mendikte emosimu. Kamu bergerak maju dengan tekad yang kejam. Kamu pergi ke gym, kamu membentuk tubuhmu menjadi senjata. Setiap repetisi, setiap set, setiap tetes keringat adalah balas dendam. Bukan terhadapnya, tetapi terhadap dirimu yang lama. Kamu menolak untuk menjadi pria yang dia tinggalkan. Kamu meningkatkan keuanganmu, kamu fokus pada uangmu, keterampilanmu, kerajaanmu, karena posisi terkuat yang bisa dimiliki seorang pria adalah tidak membutuhkan siapapun. Saat kamu menjadi mandiri, kuat, dan tak tersentuh, dia akan merasakan kehadiranmu seperti pisau di dadanya. Dia akan mendengar tentangmu melalui teman-teman bersama, dia akan melihatmu berkembang, dia akan menyaksikan transformasimu, dan itu akan menghancurkannya, karena satu hal yang dia pikir akan menghancurkanmu justru membuatmu lebih kuat. Tapi inilah bagian terpentingnya, kamu tidak peduli lagi. Dia bisa merangkak kembali dengan tangan dan lututnya, memohon kesempatan lain, dan kamu hampir tidak akan berkedip,
karena dirimu yang baru memiliki pilihan, dirimu yang baru memiliki harga diri, dirimu yang baru tahu nilainya. Dan saat dia menyadari bahwa kamu adalah pria yang tidak bisa lagi dia kendalikan, tidak bisa lagi dia manipulasi, tidak bisa lagi dia hancurkan, dia akan menyesalinya seumur hidupnya. Tetapi saat itu kamu sudah terlalu jauh di depan, kamu sudah menjalani kehidupan yang seharusnya dia miliki tanpanya. Nomor 6, kuasai ini, jangan pernah mengejar lagi. Seorang pria yang memahami kekuatannya tidak pernah mengejar. Dia tidak memohon, dia tidak meminta, dia tidak mencari apa yang tidak melayaninya. Dia adalah hadiahnya, dan setiap pria yang menonton ini perlu membuat pilihan, apakah kamu akan menjadi pria yang mengejar atau pria yang dikejar. Kenyataannya adalah kebanyakan pria lemah. Mereka hancur di bawah tekanan, mereka menyerah saat seorang wanita menjauh, mereka membuang semua logika, semua kendali diri, hanya untuk mempertahankan seorang wanita yang sudah memutuskan untuk pergi, dan itulah sebabnya mereka kalah. Tapi kamu berbeda. Kamu adalah pria yang pergi lebih dulu, pria yang tidak pernah memohon, pria yang tidak pernah menjelaskan dirinya sendiri, karena pria yang mengejar wanita kehilangan kekuatan, pria yang membiarkan wanita mengejar mereka mendapatkan kekuatan, dan kekuatan adalah satu-satunya hal yang akan selalu membuatmu diinginkan. Pikirkan tentang pria yang membuat wanita tergila-gila, pria yang tidak bisa mereka berhenti pikirkan, pria yang mereka obsesikan. Apakah kamu pikir pria-pria itu mengirim pesan selamat pagi setiap hari? Apakah kamu pikir pria-pria itu duduk di dekat ponsel mereka menunggu balasan? Apakah kamu pikir pria-pria itu menangisi ketidakhadiran seorang wanita? Tentu saja tidak. Pria-pria itu terlalu sibuk menjalani hidup mereka, terlalu sibuk membangun diri mereka menjadi sesuatu yang lebih besar, dan itulah sebabnya wanita berjuang untuk bersama mereka. Saat kamu berhenti mengejar, saat kamu berhenti peduli, saat kamu menjadi benar-benar acuh tak acuh, saat itulah wanita mulai melihatmu sebagai pria yang layak dimiliki, karena mereka bisa merasakannya, mereka tahu kapan seorang pria langka, dan seorang pria yang tidak mengejar, seorang pria yang tidak hancur karena penolakan, seorang pria yang berdiri tegak bahkan ketika keadaan tidak berjalan sesuai keinginannya, itu adalah pria yang langka. Wanita tidak menghargai pria yang membutuhkan mereka menghargai pria yang tidak membutuhkan mereka, dan itulah ujian pamungkas. Ujian kekuatan seorang pria bukanlah seberapa banyak yang bisa dia angkat, tetapi seberapa banyak yang bisa dia tahan tanpa hancur. Kamu telah terluka, bagus. Biarkan rasa sakit itu membuatmu lebih kuat, biarkan rasa sakit itu membangunmu menjadi sesuatu yang tidak bisa dihancurkan, biarkan rasa sakit itu menempamu menjadi pria yang begitu tak tersentuh, begitu kuat, begitu langka, sehingga dia menyesali setiap detik dia meremehkanmu. Tapi apakah kamu menerimanya kembali? Tentu saja tidak, karena dia tidak lagi cukup baik untuk pria yang telah kamu jadi. Itulah evolusi terakhir dari pria bernilai tinggi. Saat kamu benar-benar menguasai dirimu sendiri, benar-benar menguasai emosimu, benar-benar menguasai pikiranmu, kamu tidak akan pernah mengejar lagi, karena pada saat itu, ini bukan tentang mendapatkannya kembali, ini tentang fakta bahwa kamu bahkan tidak menginginkannya lagi. Kamu menginginkan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang layak untuk pria yang telah kamu jadi, dan begitu kamu mencapai level itu, kamu sudah menang. Inilah pergeseran kekuatan pamungkas, bukan melalui balas dendam, bukan melalui permainan, tetapi melalui ketidakpedulian total. Wanita hanya menghormati pria yang tidak bisa mereka kendalikan. Saat kamu melepaskan, saat kamu berhenti bereaksi, saat kamu menjadi tak tersentuh, kamu menang. Jika video ini mengubah cara berpikirmu, tekan tombol berlangganan sekarang. Semakin banyak kamu berlangganan, semakin banyak YouTube merekomendasikan video ini kepada pria lain yang perlu bangun. Tinggalkan komentar di bawah. Saya tak tersentuh. Mari kita bangun persaudaraan ini. Tetap kuat, tetap fokus, jangan pernah mengejar.